Oke, kali ini kita akan bedah sebuah kisah yang luar biasa. Kisah tentang seorang pria yang kematiannya mengguncang surga dan disambut oleh puluhan ribu malaikat. Yuk kita mulai ceritanya justru dari akhir dengan sebuah pernyataan yang dahsyat banget. Bayangin deh, ini bukan pujian biasa, tapi sebuah deklarasi dari langit tentang kedudukan seorang manusia. Arsy atau singgasana Tuhan sampai bergetar karena kepergiannya. 70.000, bukan 100, bukan 1.000, tapi 70.000 malaikat turun khusus untuk pemakamannya. Ini seperti pengawalan kehormatan surgawi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk seorang sahabat Nabi. Angka yang benar-benar sulit dibayangkan. Jadi pertanyaannya, siapa sih sebenarnya Sa'ad bin Mu'adz ini? Apa yang udah dia lakukan sampai bisa dapat kehormatan sebesar ini? Nah, untuk menjawabnya kita harus flashback dulu ke masa ketika dia justru menjadi salah satu penentang paling keras dari keyakinan yang nantinya akan ia bela sampai mati. Jadi sebelum jadi legenda, Sa'ad ini bukan orang sembarangan. Dia adalah kepala suku Aus di Madinah. Sangat dihormati, sangat berpengaruh. Pokoknya omongannya didengerin banget sama kaumnya. Awalnya, pas Islam datang, dia ngelihatnya sebagai ancaman. Dia khawatir ajaran baru ini bisa memecah belah kaumnya, merusak tradisi mereka. Jadi, sikapnya jelas. Ini harus dihentikan. Pendakwahnya harus diusir. Tapi, yang terjadi selanjutnya itu di luar dugaan. Perubahan hatinya ternyata bukan cuma untuk dirinya sendiri. Nah, disinilah kepemimpinan dia yang sesungguhnya kelihatan. Keyakinan pribadinya ini hanyalah sebuah awal. Cuma dengan satu kalimat ini, satu kalimat yang tegas, sejarah Madinah berubah total. Ini bukan sekedar permintaan, tapi sebuah pernyataan sikap dari seorang pemimpin yang begitu mereka hormati. Kata-katanya punya bobot yang luar biasa. Hasilnya, malam itu juga seluruh sukunya, semua pria dan wanita, ikut memeluk Islam. Transformasinya menyebar begitu cepat, seperti api. Tapi tentu saja, keyakinan barunya ini akan segera diuji dengan cara yang jauh lebih berat. Nah, iman saat yang baru ini nggak cuma diuji pas lagi damai-damai aja. Justru, ujian sesungguhnya datang di tengah-tengah kobaran api pertempuran. Coba bayangin momen genting sebelum Perang Badar. Pasukan Muslim kalah jumlah, mulai ada keraguan. Tiba-tiba saat maju mewakili kaum Ansor dari Madinah, dia memberikan dukungan penuh tanpa syarat sedikit pun kepada Nabi. Loyalitas total. Terus ada lagi momen lain, pas pengepungan Madinah. Waktu itu Nabi sempat mempertimbangkan untuk berdamai sebagai bagian dari taktik perang. Tapi saat dia menolaknya dengan tegas, baginya kehormatan itu harga mati, nggak ada kompromi dengan musuh yang sudah mengkhianati mereka. Tapi ujian terberat saat ternyata bukan datang saat memegang pedang, melainkan saat dia harus memikul beban keadilan di pundaknya sebagai seorang hakim. Oke, jadi ceritanya gini. Saat ini lagi luka parah banget akibat pertempuran. Tiba-tiba, dia dipanggil untuk jadi hakim yang diadili suku Banu Quraizah, sekutu lamanya. Masalahnya, suku ini baru aja berkhianat di momen paling kritis, di tengah perang Khandak. Benar-benar sebuah dilema yang luar biasa. Keputusannya memang terdengar sangat berat, tapi ini sesuai dengan hukum perang yang mereka pahami saat itu atas sebuah pengkhianatan di tengah pertempuran. Dan yang luar biasa, ketika Nabi Muhammad mendengar putusan itu, beliau langsung mengkonfirmasi kalau putusan itu selaras dengan kehendak ilahi. Nah, ini poin pentingnya. Keputusan saat itu bukan berdasarkan dendam pribadi, sama sekali bukan. Tapi murni dari keyakinan bahwa dia sedang menegakkan keadilan dari Tuhan dalam menghadapi pengkhianatan yang hampir menghancurkan mereka semua. Nggak lama setelah semua kejadian itu, luka perang yang diderita saat kembali terbuka. Dan disitulah waktunya di dunia ini pun berakhir. Dan disinilah kita kembali ke awal cerita. Kematiannya ternyata bukanlah akhir, melainkan puncak kemuliaannya. Semua ditandai dengan peristiwa-peristiwa surgawi yang mengiringi kepergiannya. Biar kita kebayang sehebat apa kedudukannya, Nabi pernah kasih perumpamaan. Katanya, sapu tangan milik Sa'ad di surga itu jauh lebih mulia, lebih lembut, dan lebih baik daripada sutra paling mewah di dunia ini. Coba bayangin, itu baru sapu tangannya aja loh. Jadi, kisah Sa'ad bin Mu'adz ini ngajarin kita satu hal penting. Keyakinan sejati itu bukan cuma sesuatu yang kita simpan di dalam hati. Ia menuntut tindakan, pengorbanan, dan keberanian buat mengambil keputusan yang paling sulit sekalipun. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, sejauh mana kita berani bertindak atas apa yang kita yakini?